Jelang pelantikan sebagai Presiden Amerika, Donald Trump mulai merilis kebijakan iklim yang akan menjadi program kerjanya. Donald Trump mengaku akan merevisi berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Presiden terdahulu Joe Biden. Untuk menggenjot ekonomi, Trump akan menggali lebih banyak sumber minyak, dan kebijakan ini akan menjadi kekhawatiran sebagian kalangan karena Amerika seharusnya menjadi pelopor dalam kebijakan yang pro terhadap perubahan iklim. Donald Trump berkampanye untuk mendorong produksi bahan bakar fosil AS. We will quickly become energy independent and we will frack and drill, baby, drill. We're going to drill, baby, drill and frack. Pemerintahan Joe Biden berinvestasi dalam membangun jaringan pengisian daya kendaraan listrik nasional dan bekerja sama dengan anggota Kongres dari Partai Demokrat untuk membuat program layanan nasional terkait perubahan iklim sebagai bagian dari apa yang disebut Biden sebagai Green New Deal atau kesepakatan baru yang ramah lingkungan. Trump menyebutnya penipuan baru yang ramah lingkungan yang akan ia akhiri bersama dengan subsidi kendaraan listrik dan standar ketat emisi kendaraan berbahan bakar bensin. Pada masa jabatan pertamanya, Trump menarik diri dari perjanjian iklim internasional. The Paris Climate Accord is simply the latest example of Washington entering into an agreement that disadvantages the United States. Pendukung Trump di Kongres AS mengatakan komitmennya terhadap minyak dan gas alam dalam masa jabatan keduanya mulai 20 Januari mendatang memposisikan produsen AS untuk memanfaatkan peningkatan permintaan energi global tanpa dibatasi oleh perjanjian terkait perubahan iklim. Perubahan tersebut mungkin berdampak lebih kecil dibandingkan jika terjadi 10 tahun lalu, kata analis energi Zara Ahmed. The president has broad power to repeal through the regulatory process proposed and existing regulations, including for things like power plant emissions of methane, for vehicle emissions as well. However, at the same time, consumers can choose to purchase a low emissions vehicle. States can choose to enact their own regulations about emissions, as we see California do. So again, I think while the federal government is an incredibly powerful tool, that doesn't mean that we're at the end of climate action in the U.S. Pemerintahan baru memiliki banyak alasan untuk tetap terlibat dalam mendorong energi terbarukan, kata penasihat iklim nasional AS yang akan lengser, Ali Zaidi. Most of those battery factories are built out in states with Republican governors. And they don't want those factories unplugged from their economies, and they don't want those workers laid off. They want this prosperity to continue. Rencana Trump untuk meningkatkan produksi minyak juga dinilai akan menemui beragam tantangan, termasuk dari perusahaan minyak yang tidak ingin harga minyak turun akibat produksi yang berlebihan. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Bersama saya Dian Karisandi dan seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.